sesulit apapun ya dalam kehidupan ini buat sekalian yang kita hadapi, ya, jangan meninggalkan kebajikan, ya, jangan meninggalkan hal yang bermanfaat. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhamma caring sukang seti asming loke parang hijati. Mereka yang praktekkan Dhamma akan boleh kebahagiaan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Pimpinan puja yang saya hormati, para upasaka, pasika dimanapun berada, yang mengikuti kegiatan Patidana di awal tahun baru Imlek ini secara virtual, secara daring, yang berbahagia. Sore hari ini tentu kita semua dalam kondisi sehat, kondisi baik, sehingga kita dapat beraktivitas, dapat melakukan hal bermanfaat, yang utamanya khususnya kegiatan kebajikan, kegiatan Patidana yang sudah rutin dilakukan oleh pengurus Cetya Nalanda. Masih dalam suasana tahun baru Imlek, secara pribadi saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga di tahun baru ini kita semua senantiasa dalam kondisi sehat dan tentunya bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semua. Para ibu sekalian, ketika masuk di tahun baru apapun, karena tahun baru di tengah-tengah masyarakat ini banyak sekali. Ada tahun baru Masehi, ada tahun baru Saka, ada tahun baru Imlek. Intinya hampir setiap bangsa, setiap negara mempunyai tahun baru masing-masing. Kembali kepada harapan tadi, ya, setiap orang tentu mempunyai harapan ketika masuki tahun baru. Harapan-harapan baik, harapan-harapan yang tentunya bisa membahagiakan kehidupan kita, keluarga kita, dan tentu kita berharap ya, semua makhluk juga berbahagia. Para upasaka upasika dimanapun berada,
Sesungguhnya ketika memasuki tahun baru, ada perenungan yang sangat baik untuk kita. Perenungan itu adalah tentang waktu. Saya selalu mengatakan, waktu itu terus berlalu, sebanyak siang dan malam. Kita melewati siang dan malam. Kita melewati hari-hari dari waktu ke waktu, terus bergulir, bergerak secara dinamis. Nah, merenungkan waktu buat sekalian, sesungguhnya kita diajak untuk memanfaatkan waktu demi waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, dalam Dhamma, Sang Buddha bersabda, dalam sisa kehidupan ini, hendaknya kita melakukan hal bermanfaat dan tidak melakukan hal-hal yang ceroboh. Ceroboh di sini adalah hal-hal yang tentu tidak bermanfaat. Nah, dalam sisa kehidupan kita, artinya apa? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, waktu terus berlalu. Artinya, hidup kita ke depan adalah sisa-sisa waktu kehidupan kita. Kenapa? Umur kita bisa bertambah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi jangka waktu kehidupan kita tidak pasti. Bisa setahun lagi, bisa 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, dan sebagainya. Intinya apa? Intinya adalah ke depan kita ini hidup dengan sisa-sisa kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, karena jangka waktu kehidupan ini tidak pasti, nah sisa-sisa kehidupan kita ini hendaknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna untuk kualitas kehidupan kita. Nah, kualitas hidup itu tentunya akan beriringan dengan kebahagiaan. Seiring kualitas kehidupan kita lebih baik, secara bertahap meningkat, maka kebahagiaan juga akan mengiringinya. Kebahagiaan juga akan kita dapatkan. Nah, seperti pada sore hari ini, buat sekalian bisa mengikuti kegiatan secara virtual, secara daring, dan diikuti dari mana-mana. Ada yang di rumah, ada yang di cetia, di wihara, dan sebagainya. Artinya apa, buat sekalian? Ketika buat sekalian tahu bahwa sore hari ini ada kegiatan kebajikan, kegiatan perbuatan baik, dan kemudian tahu manfaatnya, maka buat sekalian bergegas, bergegas untuk menggunakan waktu sore ini untuk kegiatan kebajikan. Di antara banyak orang dalam kehidupan kita sekalian, ada orang-orang yang mungkin alpa atau tidak menggunakan waktu-waktunya untuk kebajikan, dengan alasan-alasan tertentu. Tentu alasan sesuai dengan kondisi mereka. Mungkin alasan waktu, alasan kesibukan, dan alasan-alasan yang lain. Nah, ibu sekalian,
ketika sore hari ini buat sekalian bisa melakukan kebajikan, bisa melakukan perbuatan baik, tentu ini sangat baik sekali, bukan hanya untuk diri kita sendiri, karena pada sore hari kita melakukan patidana, artinya kebajikan kita, perbuatan baik kita pada sore hari ini ya, untuk diri kita dan juga untuk leluhur kita. Ya, biasanya kalau tahun baru Imlek ya, di samping ya, menjamu ya, tetangganya, keluarganya dan sebagainya, ada hal yang tidak ditinggalkan. Apa itu? Sembahyang kepada leluhur, puja kepada leluhur. Artinya apa, ibu sekalian? Tahun baru juga mengingatkan kepada kita semua bahwa keberadaan kita dalam kehidupan ini tidak lepas dari para leluhur kita. Dari orang tua kita, kakek nenek kita dalam kehidupan sekarang, tetapi juga tentunya bagi umat Buddha mengenal kelahiran kembali, ada leluhur-leluhur kita di masa lalu dan masa lalu lagi. Artinya banyak leluhur-leluhur kita. Jadi keberadaan kita ini ya tidak lepas dari para leluhur. Jadi sangat baik sekali ya, di tahun baru itu selalu diingatkan bahwa kita sembahyang, kita puja. Nah, sebagai umat Buddha, sebagai seorang Buddhis, bukan sekedar ya, melakukan puja dengan materi, ya, dengan makanan, dengan minuman, dengan sesajian yang lain, tetapi juga bisa melakukan kebaikan. Maka ya, saya lihat ketika menjelang Imlek, ya, banyak orang-orang yang peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, entah itu tetangganya, bahkan orang-orang yang tidak kenal, ya, berdana sembako, ya, berdana ini itu untuk kebutuhan-kebutuhan mereka dan sebagainya. Ya, artinya apa? Artinya orang-orang itu ya bisa memanfaatkan waktu-waktu, ya, waktu demi waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Karena ketika kita berbuat baik, tentu kita membutuhkan kondisi. Ya, kita punya materi, kita punya waktu. Tapi kalau tidak ada kondisi yang lain, mungkin orang lain yang membutuhkan dan sebagainya, kita tidak bisa berbuat baik. Nah, dengan adanya kondisi yang lain, kita bisa berbuat baik. Artinya buat sekalian, ya, sesuai sabda Sang Buddha di awal tadi, dalam sisa kehidupan kita, hendaknya kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya, hal-hal yang bermanfaat, yang berguna untuk kehidupan kita, ibu sekalian. Nah, untuk apa ibu sekalian? Ya, tentunya apa yang kita lakukan itu sangat baik untuk perkembangan batin kita, ya, kualitas kehidupan kita, ibu sekalian. Nah, kualitas kehidupan kita seperti yang di awal tadi kita sampaikan, nah, akan menunjang kebahagiaan menjadi harapan kita. Nah, kualitas kehidupan kita ini tentu bisa tumbuh, bisa berkembang kalau kita mempraktekkan apa yang menjadi ajaran Sang Buddha. Lalu saya selalu mengatakan bahwa Dhamma ini adalah inspirasi kehidupan. Dhamma ini adalah jalan kebahagiaan buat kalian. Karena Dhamma ini adalah inspirasi kehidupan, jalan kehidupan buat sekalian, maka kita harus mempraktekkan apa yang menjadi ajaran Sang Buddha buat sekalian. Jadi bukan sekedar
belajar. Ya, bukan sekedar belajar buat sekalian, tetapi kita juga harus mempraktekkan. Nah, kembali pada sisa kehidupan tadi. Dalam sisa kehidupan ini hendaknya kita melakukan hal yang bermanfaat. Sesungguhnya kita juga diingatkan tentang hakikat kehidupan buat sekalian. Bahwa hidup ini tidak pasti. Hidup ini tidak pasti. Juwita nyatang, maranang nyatang. Kehidupan tidak pasti, kematianlah yang pasti. Nah, karena kehidupan ini tidak pasti buat sekalian, maka kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kemajuan batin kita. Hal-hal yang menunjang kebahagiaan kita buat sekalian. Jadi kita harus memahami bahwa ketika ada hakikat kehidupan, bahwa kehidupan ini bercorak anicca, bercorak tidak kekal buat sekalian, maka kita harus pahami bahwa kita harus melakukan sesuatu dalam hidup kita. Bukan sekedar, hidup tidak kekal, hidup ini anicca, hanya sekedar tahu seperti itu, tetapi tanpa melakukan apa-apa. Jadi pemahaman kita bukan sekedar pengetahuan semata, tetapi seyuknya kita juga harus melakukan sesuatu untuk diri kita. Seperti tadi, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan buat sekalian? Hal-hal yang menunjang kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ada berapa hal buat sekalian? Yang pertama adalah dana. Dana adalah kerelaan. Dana adalah kerelaan buat sekalian. Dananca dhamma carianca. Mengembangkan kerelaan dan hidup sesuai dengan dhamma merupakan berkah utama. Artinya apa buat sekalian? Dana adalah jalan kebahagiaan. Dana juga cara mengkondisikan kita untuk hidup berkualitas. Nah, oleh karena itu buat sekalian, dengan dana buat sekalian kita bisa mengarahkan diri kita pada kualitas hidup yang lebih baik. Dan dengan dana kita bisa bahagia. Nah, buat sekalian, dana itu bukan sekedar materi. Seperti banyak orang ketahui, kalau mengingat kata dana, kalau ingat dengan materi. Ketika kita memberikan makanan kepada orang yang lapar, kelaparan, itu berdana. Ketika buat sekalian datang ke wihara, berdana makan, itu baru berdana. Nah, buat sekalian, dana itu adalah kerelaan. Nah, apa yang bisa kita relakan buat sekalian? Yang bisa kita relakan, bisa dalam bentuk materi, bisa juga dalam bentuk non-materi. Dalam bentuk materi buat sekalian, bisa berupa makanan, bisa berupa minuman, bisa berupa tempat tinggal dan sebagainya. Nah, yang non-materi buat sekalian punya waktu pada sore hari ini buat sekalian yang seharusnya mungkin berkumpul dengan keluarga atau mungkin ada aktivitas lain, kemudian waktunya buat sekalian digunakan untuk kegiatan pada sore hari ini. Ini sesungguhnya juga sudah praktek dana. Kenapa? Karena merelakan waktunya untuk kegiatan ini. Ketika buat sekalian ada tetangganya membutuhkan bantuan tenaga, kemudian menggunakan tenaganya untuk membantu mereka, mungkin merapikan rumahnya yang rusak, ada kegiatan mungkin bedah rumah, kemudian ikut kegiatan itu, atau mungkin ke wihara, bisa
merapikan wihara, ya, membersihkan wihara dengan menyapu, mengepel dan sebagainya. Kemudian tenaga itu digunakan untuk itu, sesungguhnya itu juga praktek dana. Ya. Merelakan tenaganya, ya, energinya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Jadi Bapak sekalian, ya, dana atau kerelaan itu sesungguhnya ya, banyak jenisnya Bapak sekalian. Ya. Bisa dalam bentuk materi maupun non materi. Nah, kalau itu diulang-ulang Bapak sekalian, setidaknya Bapak sekalian akan mengikis ego, ya, mengikis kemelekatan, mengikis keserakahan Bapak sekalian, ya. Jadi Bapak sekalian, ya, dengan praktek dana, dengan praktek relaan, kemelekatan, keserakahan akan terkikis secara bertahap. Artinya apa? Ya, akan menunjang kualitas kehidupan kita, ya. Sehingga kita, ya, kualitas hidup kita akan tumbuh, berkembang secara bertahap Bapak sekalian. Seiring berjalannya waktu, ya Bapak sekalian, kebahagiaan akan kita rasakan. Bagi Bapak sekalian yang sering praktek dana, praktek kerelaan, tentu sudah merasakan itu. Sudah merasakan itu. Nah, ketika merasakan kebahagiaan yang luar biasa dari praktek dana, dia akan mengulang lagi. Karena praktek dana ini bukannya sekali dua kali Bapak sekalian. Ya. Ketika kita praktek dana Bapak sekalian dengan sukacita, itu hendaknya kita bukan hanya sekali dua kali, tetapi terus menerus dan mengulang lagi. Sehingga, ya, kita bisa, ya, mengembangkan kualitas hidup kita secara bertahap. Ya, beberapa waktu yang lalu ada orang yang baru saja, yang mungkin setahun atau 2 tahun ini mengenal Dhamma. Dia merasakan manfaat yang besar, ya, ketika saya mengenalkan tentang praktek dana kepada orang itu. Dia kemudian berusaha untuk mempraktekannya dan mengulang-ulang terus. Ya, kemarin dia bilang, ya Bante, ya, kebajikan berdana ini adalah kebahagiaan saya. Ya, saya merasakan manfaat yang luar biasa dari praktek dana ini. Jadi Bapak sekalian, ya, praktek dana ini sungguh luar biasa. Kemudian yang kedua Bapak sekalian yang bisa kita lakukan, ya, menyokong orang tua Bapak sekalian. Ya. Mata pitu upatana, ya, menyokong orang tua. Bapak sekalian, ya, belakangan ini, ya, banyak cerita-cerita yang miris, ya. Cerita tentang anak yang menggugat orang tuanya, utamanya menggugat materinya, entah dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, dan sebagainya. Ya. Itu bukannya satu cerita saja, tetapi, ya, banyak cerita tentang anak-anak yang melakukan, ya, hal-hal yang tentu tidak seharusnya dilakukan. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Ya, sesungguhnya hanya untuk keuntungan pribadi, kesenangan pribadi Bapak sekalian. Nah, orang tua, ya, dalam Dhamma dikatakan sebagai Brahma, ya, Brahma manta cak pitaro. Orang tua adalah Brahma yang ada di rumah. Ya, konsep Brahma ini Bapak sekalian adalah orang yang patut dihormati. Ya, patut dihormati. Ketika kita memahami bahwa orang tua adalah orang yang patut dihormati, maka kita harus melakukan kebajikan kepada orang tua kita. Ya, mungkin seburuk-buruk orang tua kita adalah orang tua yang melahirkan kita. Ya, utamanya ibu. Ya, dia mengandung, kemudian melahirkan, merawat, dan sebagainya. Kalau kemudian misalnya ambil contoh, ya, cerita-cerita anak-anak yang menggugat orang tuanya
1 miliar, menggugat mobilnya, menggugat tanahnya, dan sebagainya. Kalau dinilai buat sekalian, kebajikan orang tua kita, melebihi itu buat sekalian. Kalau memang mau hitung-hitungan ya, tetapi ya namanya kebajikan kan kita tidak harus menghitung. Orang tua tidak akan pernah menghitung kebajikan itu. Nah, oleh karena itu buat sekalian, ya, kebajikan yang kedua ini yang seharusnya kita lakukan. Bahkan ya, dalam Sigala Wadah Sutta buat sekalian, ada kewajiban-kewajiban anak kepada orang tua. Ya. Menjaga nama baik, menyokong dengan materi, dan bukan hanya pada saat masih hidup, tetapi juga dilakukan ketika orang tua kita sudah meninggal. Jadi dhamma ini luar biasa buat sekalian. Ya. Ketika kita mau berbuat baik kepada orang tua, bukan hanya pada saat orang tua masih ada, masih tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan ketika orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa berbuat baik. Dengan apa? Dengan melakukan patidhana. Seperti apa yang dilakukan oleh buat sekalian, para upasaka-upasika sekalian pada sore hari ini, melakukan patidhana. Jadi buat sekalian, mata pitu upatana, ya, menyokong orang tua itu luar biasa. Dan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan buat sekalian. Ya. Bahkan ketika kita melakukan hal kebajikan itu tidak sulit untuk membalas budi orang tua kita buat sekalian. Tetapi kalau kita bisa melakukan kebajikan kepada orang tua kita, menjaga nama baik orang tua kita, kemudian merawat orang tua kita pada saat sakit, menyokong materi dan sebagainya, setidaknya itu merupakan bentuk rasa hormat kita, rasa bakti kita kepada orang tua. Dan ini merupakan kebajikan, perbuatan baik. Ya, jadi ada dana, kerelaan, kemudian ada ya, mata pitu upatana buat sekalian. Nah, itu adalah 2 di antara banyak kebajikan yang bisa kita lakukan. Nah, dhamma ini luar biasa buat sekalian. Ya, oleh karena itu buat sekalian, ya, manfaatkan hidup kita dengan baik, dengan maksimal. Ya, jangan menyia-nyiakan kehidupan kita. Ya, biasanya kan ya, kita selalu berharap usianya panjang, ya. Ketika ulang tahun, ada kegiatan ulang tahun teman kita, bahkan mungkin diri kita, harapannya apa? Usianya panjang. Maka nyanyiannya apa? Ya, panjang umurnya kan? Nah, enggak pendek umurnya. Artinya apa? Kenapa kita mengharapkan usia panjang? Kan dengan usia panjang kita punya kesempatan untuk melakukan kebajikan. Dengan usia panjang kita bisa berbuat baik. Jadi buat sekalian, jangan hanya sekedar berharap usianya panjang, tetapi juga dengan usia yang panjang kita bisa melakukan sesuatu. Untuk apa kita umur 100 tahun, 200 tahun? Kalau kemudian kita tidak melakukan sesuatu dalam kehidupan kita yang bermanfaat untuk kehidupan kita, sia-sia kehidupan kita. Ya, kita hanya menjalani kehidupan tanpa melakukan hal bermanfaat. Alangkah sia-sianya kehidupan kita. Oleh karena itu, semasa kita sehat, apalagi di masa-masa pandemi ini buat sekalian, banyak hal yang dihadapi oleh banyak orang dalam kehidupan ini, ya, cerita-cerita yang mungkin membahagiakan, tetapi juga banyak cerita yang tidak membahagiakan. Ya, di dalam dhamma, ini adalah fakta, ini adalah realita. Yang penting apa? Yang penting kita tidak meninggalkan kebajikan. Sesulit apapun ya dalam kehidupan ini buat sekalian yang kita hadapi, ya, jangan meninggalkan kebajikan. Ya, jangan meninggalkan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena hal-hal yang bermanfaat, kebajikan itulah yang akan menjadi pelindung kita, yang akan menghantarkan kita pada kemajuan batin, kualitas hidup, yang akan mendorong kita menuju kebahagiaan. Buat sekalian, ya, inti dari apa yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah, ya, di tahun baru ini kita diajak untuk merenungkan bahwa sesungguhnya
waktu terus berlalu. Kita hidup dengan sisa-sisa kehidupan kita. Umur bisa bertambah, tetapi fisik tubuh ini sewaktu-waktu akan mengarah kepada kelabukan, ketuaan. Yang tadinya kuat bisa menjadi lemah. Oleh karena itu buat sekalian, semasa kita masih sehat, masih kuat, masih berada dalam kehidupan ini, tidak menyia-nyiakan kehidupan kita. Dalam sisa kehidupan ini hendaknya kita melakukan hal bermanfaat dan tidak melakukan hal yang ceroboh. Sore hari ini buat sekalian sudah melakukan itu, menggunakan waktunya untuk melakukan kegiatan kebajikan, kegiatan balik dana di awal tahun baru Imlek. Ini sungguh luar biasa. Semoga kegiatan ini bukan hanya dilakukan pada sore hari ini, tetapi kapanpun, dimanapun, ketika kita mempunyai peluang, mempunyai kesempatan, gunakan dengan baik. Dengan cara itu, Bapak sekalian, kualitas hidup kita akan secara bertahap akan semakin meningkat, dan seiring dengan peningkatan kualitas hidup kita itu maka kebahagiaan akan mengiringi diri kita. Bapak sekalian, semoga perbuatan baik yang sudah dilakukan pada sore hari ini menjadi kondisi para leluhurnya berbahagia, sanak keluarga yang sudah meninggal berbahagia, makhluk-makhluk yang berhubungan dengan karma kita masing-masing juga ikut berbahagia. Demikian pula, semoga perbuatan baik yang kita lakukan pada sore hari ini menjadi kondisi kita sendiri juga berbahagia, kualitas hidup kita juga secara bertahap akan meningkat. Semoga ibu sekalian selalu sehat, di tengah-tengah masa pandemi ini, sehingga dengan kesehatan ini tentu mengarah pada usia panjang, kekuatan, dan kebahagiaan. Semoga Tiratana melindungi, Sabesata Bhavantusidata, semoga semua makhluk berbahagia.